Baik, perkenalkan nama saya Uniel Karentarigan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil CBR dan CJR saya. Baik, untuk CBR saya memiliki 2 buku, yaitu Manajemen Pembangunan Daerah dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Selanjutnya, adapun buku utama, yang pertama komponen utama dari perencanaan pembangunan, yakni usaha pemerintah, periodisasi waktu, variabel-variabel, dan sasaran pembangunan. Adapun usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. Yang pertama, periodisasi waktu, jangka panjang, jangka menengah, dan per 1 tahun. Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan secara keseluruhan, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, sejumlah sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, adapun buku pembanding saya, yaitu yang pertama, jenis-jenis perencanaan pembangunan. Yang pertama, perencanaan pembangunan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan pembangunan jangka menengah. Dan yang ketiga, perencanaan pembangunan jangka pendek. A. Perencanaan pembangunan jangka panjang. Perencanaan pembangunan jangka panjang adalah dasar dari semua jenis perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan jangka panjang sifatnya yang agak abstrak, yang selanjutnya dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan jangka menengah ataupun 5 tahun dan jangka pendek 1 tahun. Perencanaan jangka panjang saat ini memiliki durasi hingga 20 tahun Berbeda halnya pada zaman Orde Baru yang menetapkan perencanaan jangka panjang hingga 25 tahun, yaitu melalui garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, B. Perencanaan pembangunan jangka menengah. Perencanaan pembangunan jangka menengah biasanya memiliki durasi 5 tahun. Durasi ini sangat tergantung pada masa jabatan presiden, kepala daerah atau unit organisasi tertentu. Perencanaan pembangunan jangka menengah adalah turunan dari perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal ini mengandung arti bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah tidak boleh bertentangan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang. Perencanaan pembangunan jangka menengah lebih bersifat operasional jika dibandingkan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang. Di tingkat Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, perencanaan pembangunan jangka menengah dituangkan dalam bentuk rencana strategis OPD yang menjadi dasar untuk melakukan program dan kegiatan selama 5 tahun. Untuk bagian C, perencanaan pembangunan jangka pendek. Perencanaan pembangunan jangka pendek umumnya memiliki durasi 1 tahun. Perencanaan pembangunan jangka pendek adalah penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah. Perencanaan pembangunan jangka pendek memiliki program dan kegiatan yang terukur yang langsung diiringi dengan pendanaan setiap program, dan kegiatan memiliki indikator dan target yang dicapai secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, adapun kelebihan buku utama, materi yang ada pada buku sangat luas dan memuat semua definisi dan pembangunan sehingga pembaca juga benar-benar paham tentang definisi dari isi buku tersebut. Yang kedua, dalam buku juga disertai peta konsep untuk memudahkan pembaca dalam memahami definisi yang ada. Yang ketiga, buku tersebut tidak terlalu tebal sehingga pembaca tertarik membaca dan tidak mudah bosan. Untuk buku pembanding, pembahasan buku yang sangat luas dan membuat pembaca tidak bosan untuk membacanya. Yang kedua, dalam buku ini juga membuat bagan ataupun peta konsep sehingga pembaca lebih memahami materi yang ada di dalam buku. Selanjutnya, buku tersebut tidak terlalu tebal, pembaca tertarik membacanya dan tidak mudah bosan. Selanjutnya, cover dari buku cukup menarik sehingga membuat orang tertarik untuk membacanya. Selanjutnya, adapun kelebihan buku utama, yaitu cover buku kurang menarik sehingga orang lain kurang tertarik dalam membacanya. Yang kedua, dalam buku juga tidak ada kesimpulan maupun rangkuman akhir bab. Yang ketiga, dalam buku mungkin terlalu banyak memuat definisi. Selanjutnya, buku pembanding. Halaman buku yang banyak dan terlalu tebal untuk pembaca bosan membacanya.
Kedua, dalam buku ini tidak ada kesimpulan maupun rangkuman akhir bab. Selanjutnya, dalam buku mungkin terlalu banyak membuat definisi sehingga pembaca cenderung bosan dalam membacanya. Selanjutnya, di sini saya juga akan mempresentasikan CBR saya, CGR maksudnya. Yang pertama, axis point 1, the systematic of writing has been well composed and clear starting from the title of the research, the name of author, abstract keyword introduction, methods, result, discussion of constitution, and libraries. Overall, this journal is quite good and has met the standard of writing and is good terms of research and already has its and the identity of is complete. Point 2, the content of the material described is good, very useful, very educators and prospective educators. The description of method use is also very clear and use language according to EED and effective sentence. Point 3, using such kind reference and making readers confident in the content of journal. Next, deficiency. Point 1, journals in English make it quite difficult for readers to understand the material in journal, so that readers must translate is sparse. Point 2, the number of pages in the journal is also the much, so that it makes reader easily bored. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Mungkin ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih.